ketua kelas memimpin doa. Riki ke depan sini. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kalian semua, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh sambil bertepuk tangan. Boleh duduk kan? Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Garuda pembelajaran tentang coding ya, dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Biani mau tanya dulu, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah ini ada yang ini senang bahagia belajarnya? Apakah ada yang marah? Ada yang sedih? Ada yang bingung karena belum mengerjakan PR, bingung? Gak ada. Ada yang semangat. Siapa yang semangat? Oke ya, terima kasih. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang berpikir komputasional, yang berpikir secara sistematis dan logis serta urut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, sekarang coba kalian lihat di layar ini ada apa saja ini. Nah, tadi Bu Yani bilang kecerdasan artifisial atau dalam bahasa kita yaitu AI. Pernah mendengar AI ya? Sudah setiap hari menggunakan AI? Sudah? Ya, kalau sudah coba sekarang ini contoh-contoh. Yang pertama ini ada apa? Google. Siapa yang memakai Google? Hampir semuanya. Oke. Untuk apa kah Google kah? Mencari tahu, mencari informasi, ya. Baik. Terus kemudian yang ini, yang kedua ada apa? Google Maps. Kira-kira untuk apa? Untuk mencari apa? Jalan. Siapa yang pernah menggunakannya? Kemana? Ke jalan jauh. Ya, misalnya mau ke Semarang, mau ke Surabaya, atau juga ke Jepara misalnya. Ya, kalau kita bingung jalannya mana, nah, kita memakai Google Maps. Kemudian yang ini yang ketiga, ChatGPT. Siapa yang pernah memakai itu? Pernah? Untuk apa? Mencari apa? Ya, mencari apa? Sesuatu yang belum kita ketahui. Nah, misalnya kalau kamu diberi tugas Bu Yani, anak-anak silakan cari arti dari ini ya. Kamu bisa cari dari ChatGPT. Kemudian selanjutnya ya, ini yang paling populer, ini apa ini? Kalian pernah semuanya ya? Ya. Kemudian yang terakhir, Google Assistant. Itu ada di HP-nya kalian semua. Ya, mengingatkan waktu, ya, membantu kalian semua dalam keseharian memakai handphone. Nah, itu tadi contoh-contoh dari KA. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kalian dapat memahami arti
arti atau karakteristik dari KA atau EA itu dengan benar. Ya, kemudian yang kedua, nanti setelah kalian melakukan diskusi kelompok, ya, sama kelompok kalian mampu mengidentifikasi atau membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian selanjutnya, nah siapa itu di situ? Apa itu KA atau AI? Pengertiannya dulu, ya, bahwa apa AI adalah kemampuan apa? Mesin kecerdasan manusia. Nah, seperti apa? Kecerdasannya manusia untuk apa? Berpikir, terus belajar, menciptakan masalah, dan membuat keputusan. Jadi AI atau KA itu dari bahasa Indonesia KA ya kan? Nah itu jadi kemampuan mesin itu untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi KA itu bisa berpikir, bisa memecahkan masalah, ya, jadi cerdas seperti manusia. Terus sekarang beliau tanya, antara KA dan manusia itu lebih pintar mana? Masa pintar KA? Pintar siapa? Ya pintar manusia. Karena apa? KA itu buatannya siapa? Ya, berarti ya lebih pintar manusia. Walaupun terkadang memang dia lebih pintar ya, tapi yang membuat KA itu manusia ya, jadi ya lebih pintar manusia. Karena manusia itu punya hati ya, punya pikiran. Nah, jadi itu lebih pintar manusia. Selanjutnya karakteristik KA. Nah, sekarang apa yang ada di KA itu? Yang pertama, belajar dari data atau machine learning. Jadi KA itu tidak langsung pintar, tidak. Dia itu harus diberikan data. Dia bisa membedakan antara kucing dan anjing. Itu kalau kita beri contoh ke KA itu saja tidak hanya sekali kita memberi contoh, harus beberapa kali gambar kita masukkan ke mesin. Nah, baru KA bisa membaca. Tetapi kalau manusia kan langsung tahu ya, oh itu kucing, oh itu anjing. Nah, seperti itu. Tapi kalau KA itu harus perlu data dulu. Ini namanya anjing, ini namanya kucing atau yang lainnya. Dia itu bekerjanya berdasarkan data. Semakin banyak data yang kita berikan, berarti KA semakin pintar apa? Tidak. Iya, semakin pintar kalau kita banyak memberikan data. Kalau kurang memberikan data, tidak bisa membaca dari KA-nya ya. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Tadi kalian menyebutkan ada apa? Google Map. Pernah dengar yang kesasar gara-gara map? Ada ya? Ada kan? Ya, tersesat gara-gara Google Map ya. Dengan bertambahnya hari-hari tadi, map itu belajar terus ya. Diberi data terus ya. Akhirnya dia memperbaiki performanya tadi, memperbaiki kerjanya, cara kerjanya tadi. Ya. Terus yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Maksudnya, kalian pernah melihat televisi? Di situ ada perakiraan cuaca. Ya, misalnya besok akan ada hujan lebat, besok hanya berawan. Ya, ada kan? Nah, KA itu bisa memprediksi seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat yaitu KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Polanya begini misalnya, setiap hari kalian sering itu melihat YouTube kan? Misalnya kamu melihat Upin Ipin versi 1. Nah, kemudian yang sisi sebelahnya YouTube itu ada rekomendasi ya. Rekomendasi film-film apa yang harus yang ingin kalian lihat? Ada nggak?
definisinya, yaitu dari itu AA itu tadi itu kerja dari EA itu atau AA. Lanjut ya, tadi tentang karakteristik AA. Kemudian penerapan EA itu ada di berbagai bidang, ya. Yang pertama dari bidang kesehatan, sangat berguna ya kan, untuk mengatas kesehatan kita itu mengecek gula darah, mengecek tekanan darah. Kemudian yang kedua di bidang pendidikan, kayak bu guru ini, bu guru. Nah, kalau ingin cepat ya mencari soal-soal, ya tinggal pakai ChatGPT tadi kan terbantu ya. Kemudian yang ketiga bidang transportasi. Kalau kalian ke kota-kota besar, misalnya Jakarta, ya bisa ada transportasi ya, misalnya kereta, tinggal kamu tempelkan kartu, nah nanti kamu bisa langsung naik kereta. Terus kemudian yang keempat di bidang bisnis, banyak sekali manfaat dari KKA. Kemudian di sini kita masuk ke mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau cerdas itu berarti ada KA di dalamnya, EA dia bisa belajar, ya bisa memperbaiki performanya tadi. Di situ disebutkan ada beberapa perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama dari cara kerjanya, mesin cerdas itu apa, Cak? Dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Jadi dia itu belajar dari pengalaman seperti tadi. Kalau data yang kamu berikan banyak berarti dia semakin cerdas. Kalau data yang kamu berikan sedikit berarti dia kurang cerdas. Sedangkan untuk mesin non cerdas bagaimana? Dia hanya bekerja sesuai instruksi. Misalnya televisi, dia termasuk cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Karena apa? Melalui remote kalian hidupkan. Kan kita memberi instruksi, memberi perintah, ya. Jadi suatu saat mungkin ya kalau kamu sudah dewasa bisa menciptakan televisi yang dengan AI. Televisi coba carikan film Upin Ipin, langsung jeret keluar sendiri. Ya, tapi sekarang ini masih dengan apa televisinya itu masih non cerdas. Jadi kita memberikan instruksi yang memencet remote, ya kita akan mengganti ke saluran lain juga harus memindahkan remote tersebut, ya itu contoh dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Selanjutnya yaitu kalian akan mengerjakan ya secara kelompok membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, ini akan membagikan ke kelompok kalian ya lembar kerjanya. Jadi nanti di satu kelompok tidak ada anak yang diem saja. Semuanya harus bekerja. Nanti ada yang menulis di kelompok. Di sini kelompok 1, kelompoknya Biba kelompok 2, kelompoknya ini kelompok 3. Jadi nanti diberi tulisan kelompok ya pakai ballpoint ya. Kemudian dituliskan nama-nama anggota kelompok. Jadi itu nanti salah satu. Kemudian ada yang membedakan gambar, yang mengambil gambar ini. Ya, terus ada lagi yang menempel dengan lemnya di sini ya di kartus ini. Paham ya kerjanya ya? Terus nanti ada yang mempresentasikan yang ke depan. Jadi nanti dipilih. Tapi semuanya harus bekerja ya, tidak ada yang diam. Silakan. Sudah paham cara kerja kelompoknya? Paham? Apa ada yang ditanyakan? Ya, sekarang boleh kalian kerjakan. Ibu guru beri waktu 15 menit. Nah, segera.
ayo silakan. Siapa yang akan presentasi hasil kelompoknya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya, mesin cerdas apa saja? Ada vakum, pembersih, terus Tesla, terus ada handphone, ada laptop. Kira-kira betul apa tidak anak-anak semua? Untuk yang mesin cerdas, betul? Apakah ada yang salah? Betul. Selanjutnya yang mesin non cerdas, yang pertama ada blender, terus TV, kalkulator, mesin cuci, kulkas, kipas angin, dan dispenser. Betul? Betul hasil kerja kelompoknya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang pertama. Dia mesin non cerdas dulu. Apa ada barang apa saja di situ? Mesin cuci, kipas angin, televisi, blender, kalkulator, kulkas, dispenser. Betul ya, Nak? Sedangkan untuk mesin cerdas ada apa di situ? Handphone, vakum, pembersih, kemudian laptop, mobil, Tesla. Betul ya? Ada yang salah atau tidak? Ada. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Langsung. Ya, mesin cerdas apa saja? Dispenser, laptop, mobil, Tesla. Menurut kalian betul apa ada yang salah? Ada yang salah? Apa ada yang salah? Dispenser, pinter. Dispenser itu bukan termasuk mesin cerdas. Karena apa? Dia sesuai instruksi kita ya. Kita memencet ambil air yang panas berarti keluarnya panas. Kita ambil air yang dingin keluarnya dingin. Tapi kan tidak sesuai keinginan kita. Ya, kita memberikan instruksi, memberikan perintah. Jadi dia tidak bisa berpikir sendiri. Kemudian yang non cerdas, coba ada apa saja? Televisi, kalkulator, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender. Betul ya untuk yang non cerdasnya? Oke, tepuk tangan semuanya. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Baiklah anak-anak semua, tadi kalian sudah membedakan ya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian sudah tahu seperti kalkulator tadi. Kenapa kok dia tidak cerdas? Kenapa kok tidak non cerdas? Apa? Karena tidak ada AI-nya tadi ya. Dia hanya
bekerja sesuai perintah kita. Mau mencet satu, dia keluarnya satu. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan. Misalnya kalau kita ngomong, kalau pintar kan kita tinggal ngomong, dia bisa menjawab ya. Coba kalkulator, hitungkan saya 12 kali 15. Nah, kalau dia bisa menampilkan langsung di layar ya, dia berarti cerdas. Tapi kan kita harus memencet dulu, ya, menekan dulu tombol itu, baru dia keluar hasilnya. Namanya cerdas, jadi kita tinggal perintah kayak tadi, mobil Tesla, mobil masa depan itu tidak ada supirnya, ya, mobil Tesla itu tidak ada supirnya. Nah, tinggal kita duduk, antarkan saya ke sekolah, jalan sendiri. Antarkan saya ke mall, ya, jalan sendiri, ya. Nah, terus kemudian aku mau bersih, tinggal kita pencet tombolnya, dia akan bersih sendiri, ya, karena dia sudah punya data tadi. Cara membersihkan lantai bagaimana, cara menyedot debu bagaimana, ya. Kalau vakum biasa tidak ya, kalau seperti punya ibumu di rumah itu vakum biasa itu belum cerdas ya, karena kita masih memencet tombol ya. Kita sani juga, kita cabut atau kita tarik ya, dia akan mati. Kalau kita misalnya ya seperti tadi di Google tadi, dia termasuk cerdas karena apa? Dia tahu misalnya YouTube, kamu terbiasa memainkan Roblox, menonton Roblox, jadi otomatis direkomendasi tingginya kan ada keluar ya. Jadi sesuai keinginan kita tuh udah tahu, kita tuh dilayani karena apa? Data yang kita berikan tadi sesuai keinginan dari kita sendiri. Baik anak-anak. Ya, sekarang tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi ini tadi ya, Bu Yani kalian untuk mengerjakan LKPD. Ya, ini dikerjakan individu ya, masing-masing ya, tidak berkelompok lagi. Jadi karena Bu Yani ingin mengetes ya kemampuan kalian, ya, pemahaman kalian, ya. Silakan. Bu Yani beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan ini, ya. Nah, sekarang kita di kesimpulan. Nah, dari beberapa tadi kita sudah belajar ya tentang apa itu AI atau KA, karakteristiknya bagaimana, perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Sekarang kesimpulan yang kita ambil dari ini yaitu yang pertama, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Jadi dalam penggunaan AI itu juga ada etika yang harus kita pakai. Tidak harus kita tidak seenaknya sendiri, tidak seenak kita sendiri menggunakan AI itu. Harus ada etikanya. Kemudian yang kedua, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KA atau AI itu bukan hanya sekedar program komputer biasa yang memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, jadi KA itu dari semakin banyak data yang kita berikan, dia akan semakin cerdas. Baiklah anak-anak, hari ini tadi
Kita sudah belajar apa saja ya? Mesin cerdas, apa lagi? Mesin yang cerdas, terus? Nah, pengertian dari KA, karakteristik dari KA atau AI. Nah, jadi kita sudah belajar tentang itu semua tadi. Bagaimana perasaan Anda hari ini setelah belajar ini? Semangat, apa senang, apa sedih, apa bingung? Senang semuanya, apa ada yang masih bingung? Tidak ada? Dan kalau begitu, pembelajaran hari ini kita tutup dulu ya. Semoga kalian dapat memanfaatkan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan belajar tentang game ya, Nanti kita menggunakan peralatan laptop atau handphone ya. Nanti belajar coding lagi. Nah, itu pertama saja. Nah, sekarang kalian boleh berkemas dan silakan pimpin doa. Silakan Saputra pimpin doa ulang. Selesai. Ya, betul. Ya, sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.